Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Arda Fabiano dari nomor absen 11 dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan peninggalan kebudayaan pada masa praaksara di Indonesia. Yang pertama, kebudayaan batu tua atau Paleolitikum. Yang pertama ada kapak perimbas. Kapak ini terbuat dari batu, tidak mempunyai tangkai, digunakan dengan cara menggenggam, dipakai untuk menguliti binatang, memotong kayu, dan memecahkan tulang hewan. Yang kedua, ada kapak genggam. Kapak genggam mempunyai bentuk nyaris sama dengan jenis kapak penetak dan perimbas. Namun bentuknya jauh lebih kecil, fungsinya untuk membelah kayu, menggali umbi-umbian, memotong daging satwa buruan, dan keperluan lainnya. Yang ketiga, alat-alat serpih atau flags. Alat-alat serpih terbuat dari pecah-pecahan batu kecil, digunakan sebagai perangkat penusuk, pemotong daging, dan pisau. Yang keempat ada perkakas dari tulang dan tanduk perkakas, tulang, dan tanduk satwa. Kebudayaan Batu Madya atau Mesolitikum. Kebudayaan Batu Madya ditandai oleh adanya usaha untuk lebih menghaluskan perkakas yang dibuat. Hasil-hasil kebudayaan Batu Madya atau Mesolitikum adalah yang pertama adanya kapak Sumatera atau pebble. Bentuk kapak ini bulat, terbuat dari batu kali yang dibelah dua. Yang kedua ada kapak pendek atau Hachekorte. Kapak pendek sejenis kapak genggam, bentuknya setengah lingkaran. Yang ketiga ada Kejoken Modinger. Kejoken Modinger berasal dari bahasa Denmark. Kejoken berarti dapur dan moding artinya sampah. Jadi, Kejoken Modinger adalah sampah dapur berupa kulit-kulit siput dan kerang yang telah bertumpuk selama beribu-ribu tahun sehingga membentuk sebuah bukit kecil yang beberapa meter tingginya. Yang keempat ada Abris South Roch. Abris South Roch adalah gua-gua batu karang atau ceruk yang digunakan sebagai tempat tinggal manusia purba, berfungsi sebagai tempat tinggal. Yang kelima ada lukisan di dinding gua lukisan. Di dinding gua terdapat di dalam Abris South Roch. Lukisan menggambarkan satwa buruan dan cap tangan berwarna merah. Kebudayaan Batu Muda atau Neolitikum. Hasil kebudayaan zaman Batu Muda ditunjukkan bahwa manusia purba sudah mengalami banyak kemajuan dalam menghasilkan alat-alat. Ada sentuhan tangan manusia, bahan masih tetap dari batu, namun sudah lebih halus diasah dan sentuhan rasa seni. Fungsi perangkat yang dibuat jelas untuk penggunaannya. Hasil budaya zaman Neolitikum antara lain satu, kapak persegi dibuat dari batu persegi. Kapak ini dipergunakan untuk mengerjakan kayu, menggarap tanah, dan melakukan upacara. Yang kedua, kapak lonjong. Kapak ini sering disebut kapak lonjong sebab penampangnya berbentuk lonjong. Ukurannya ada yang besar dan ada yang kecil. Alat digunakan sebagai cangkul untuk menggarap tanah dan memotong kayu atau pohon. Yang ketiga, mata panah terbuat dari batu yang diasah secara halus, gunanya untuk berburu. Yang keempat, gerabah yang dibuat dari tanah liat, fungsinya untuk berbagai keperluan. Kelima, perhiasan masyarakat praaksara telah mengenal perhiasan. Di antaranya berupa gelang, kalung, dan anting-anting. Alat memukul kulit kayu. Alat memukul kulit kayu digunakan untuk memukul kulit kayu yang akan digunakan sebagai bahan pakaian. Kebudayaan batu besar atau megalitikum. Istilah megalitikum berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar dan litos artinya batu. Jadi megalitikum artinya batu-batu besar. Manusia praaksara menggunakan batu berukuran besar untuk membangun bangunan yang berfungsi sebagai tempat pemujaan kepada roh-roh nenek moyang. Berikut merupakan bangunan megalitikum. Yang pertama adalah menhir. Menhir adalah sebuah tugu dari batu tunggal yang didirikan untuk upacara penghormatan roh nenek moyang.
Yang kedua, sarkofagus. Sarkofagus adalah peti mayat yang terbuat dari dua batu yang ditangkupkan. Ketiga, dolmen. Dolmen adalah meja batu, tempat menaruh sesaji, tempat penghormatan kepada roh nenek moyang, dan tempat meletakkan jenazah. Yang keempat, peti kubur batu. Peti kubur batu adalah lempengan batu besar yang disusun membentuk peti jenazah. Yang kelima, waruga. Waruga adalah peti kubur batu berukuran kecil berbentuk kubus atau bulat yang dibuat dari batu utuh. Yang keenam, arca. Arca adalah patung terbuat dari batu utuh, ada yang menyerupai manusia, kepala manusia, dan hewan. Yang terakhir ada pundan berundak. Pundan berundak-undak adalah tempat pemujaan. Kebudayaan zaman logam. Kebudayaan perunggu di Indonesia diperkirakan berasal dari daerah bernama Dongson di Tonkin, Vietnam. Hasil-hasil kebudayaan zaman logam antara lain, pertama, nekara. Nekara adalah tambur besar yang berbentuk seperti dandang yang terbalik. Yang kedua, kapak perunggu. Kapak perunggu terdiri dari beberapa macam. Ada yang berbentuk pahat, jantung, dan tembilang. Kapak perunggu juga disebut sebagai kapak sepatu atau kapak corok. Yang ketiga, candrasa. Candrasa sejenis kapak, namun bentuknya indah dan satu sisinya panjang. Yang keempat, perhiasan perunggu. Benda-benda perhiasan perunggu seperti gelang tangan, gelang kaki, cincin, kalung, bandul kalung pada masa perundagian. Kelima, bejana perunggu. Bejana perunggu adalah benda yang terbuat dari perunggu berfungsi sebagai wadah atau tempat menyimpan makanan. Yang terakhir, arca perunggu. Arca perunggu adalah bentuk patung yang terbuat dari perunggu menggambarkan orang yang sedang menari, berdiri, naik kuda, dan memegang tanah. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.